Well, hola people, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudetek. Dan beberapa minggu lalu kita ada ke Jogja ya. Mungkin kalian subscriber atau followers Kudetek di Instagram tahu lah ya, karena aku ada update juga story-nya di Instagram. Dan aku bingung mbak, sebelum aku ke Jogja aku bingung nggak ada TWS. Akhirnya aku beli TWS ini di toko ijo. Ini tuh dari brand Soul. Aku malah baru denger. Dan ternyata setelah aku cari tahu, brand Soul ini kolaborasi dari rapper ternama di Amerika, yaitu Ludacris, sama dari Korea juga, Psy yang nyanyi Oppa Gangnam Style. Dan ya aku beli di harga 189.000 kalau nggak salah. Ntar aku tunjukin voice-nya, aku lupa inget karena menarik banget gitu loh. Maksudnya di harga segitu udah dapet TWS gitu kan. Dan aku nggak beli TWS doang, aku beli kabel juga. Ini Soul Trident 2 Plus. Jadi kan aku nggak perlu bawa kabel Indomaret lagi ya. Ini tuh 4-in-1 lagi loh kabelnya loh. Sama open ear dari Soul ini, Soul Open Ear 2. Karena buat olahraga, biasanya aku sepedaan gitu kan. Karena kalau misalkan pakai TWS takut hilang jatuh gitu loh coy. Dan ya daripada lama-lama langsung aja aku review nih pemakaian 2 minggu lebih pakai produknya Soul ini. Dan mungkin kalau kalian minat boleh langsung di check out karena harganya nggak sampai 200.000 pak. Dan kalau misalkan kalian nggak ada duit, ntar ada giveaway kok. Langsung aja kita bahas produk-produk Soul ini. Kita mulai dari Soul S-Move, sebuah TWS budget yang bisa kalian beli di bawah 200 ribuan. Dari packagingnya didominasi warna hitam yang terdapat foto produk di bagian depannya. Kalau isian paket pembeliannya ada unit case-nya, terus ada sepasang earphone, terus kita dikasih 2 pasang ear tips cadangan, dan ada kertas user manual. Dan buat yang tanya, kok nggak ada kabel chargernya ngap? Saya pun awalnya mikir demikian. Tapi pas dipikir lagi, pasti dari kita semua punya kabel USB Type-C minimal 1 lah. Jadi hitung-hitung Soul ini ngebantu ngurangin limbah kabel dunia. Cakep. Buat desain case-nya cukup minimalis bre, dengan detail garis-garis tipis di top cover dan ada emboss branding Soul. Untuk build quality-nya sih fan-fan aja ya. Buat harga segini pakai bahan plastik, tapi kalau dipegang berasanya tetap solid kok. Kalau sisi depannya ada 4 titik LED indikator buat kasih tahu kapasitas baterai di case-nya ini. Geser ke sisi sebaliknya, kita bakal nemuin port USB Type-C buat keperluan ngecharge. Buat charging docks-nya pakai sistem magnetik, dan untuk mekanisme case-nya pakai magnetik juga bre. Dan daya rekat magnetnya oke loh. Soalnya bre, saya pernah review TWS yang case-nya tuh pakai mekanisme magnet, tapi daya rekat magnetnya tuh lemah bre. Alhasil gampang kebuka kan. Lanjut ke unit earphone-nya. Punya desain yang senada dengan case-nya yang berwarna hitam lengkap dengan detail garis-garis di area touch control-nya. Di sini juga ada emboss huruf S sebagai branding dari Soul. Logo S-nya sih nggak begitu norak ya. Masih bisa diterima lah. Di dekat charging pin ada emboss direction right or left biar nggak ketuker pas kita pakai. Buat silicone ear tips yang terpasang secara default yang ukuran medium bre. Saya pribadi cukup nyaman dengan ukuran ear tips mediumnya karena bisa menyegel lubang telinga saya secara sempurna buat ngeredam suara dari luar atau istilahnya noise cancelling lah. Buat bobot per unitnya cuma 4 gram aja bre. Jadi kalau kita pakai keduanya beratnya totalnya 8 gram. Yang menarik sih fitur anti keringet atau sweat resistennya. Karena TWS ini punya sertifikasi IPX4. Soal baterainya, kapasitas baterai di case-nya sekitar 300 mAh. Sedangkan di tiap earphone-nya nggak disebut berapa kapasitas baterainya. Cuma di sini ada klaim kalau playback time-nya sekitar 4 jam dan bisa dicas 2 kali. Jadi total playback time-nya termasuk charging case-nya sekitar 12 jam. Buat konektivitasnya, Soul S-Move pakai Bluetooth versi 5.0 dengan rentang area sekitar 10 meter. Dan audio codec yang tersedia di harga segini ya SBC buat Android dan AAC buat iOS. Buat touch controlnya agak aneh bre. Set volume up and down keduanya pakai touch control di earphone sebelah kiri. Kalau volume up, tap 1 kali. Sedangkan kalau volume down, tap 2 kali. Ini juga bisa aktifin voice assistant dengan cara tap 3 kali. Kalau buat hidupin, tahan 2 detik di earphone manapun. Kalau buat matiinnya, tahan 3 detik di earphone manapun. Nah, touch control di earphone kanan gunanya buat play or pause musik. Dan next or previous musik. Caranya tap 1 kali buat play or pause musik. Terus tap 2 kali kalau mau next musik. Dan tap 3 kali kalau mau previous musik. Next kita bahas teknikalitas dan pengalaman saya pakai produk TWS Soul S-Move ini. Dan ini satu sedikit yang mengganggu sih bre. Pas naik turunin volume level, kadang tuh suaranya hilang sekejap terus muncul lagi. Kayak gini nih contohnya. Cuma emang hilangnya tuh pas kita turunin volume level yang cepet banget.
Tapi kalau nurunin volume levelnya yang normal-normal aja, nggak ada hilang-hilangan kok suaranya. Saya coba di 2 TWS Soul S-Move pun hasilnya sama aja. Soal fitting di lubang telinga saya nyaman bre. Tapi ear tipsnya nih rada tipis. Cuma pas udah masuk ke lubang telinga langsung senyap kok. Tingkat kekedapan suaranya bagus nih TWS. Dan kalau misalkan kalian nggak cocok sama ear tipsnya, masih bisa diganti kok pakai ear tips third party lainnya. Dan buat headband pun nggak gampang lepas. Atau buat loncat-loncat, earbuds-nya tuh nggak gampang lepas bre. TWS Soul S-Move ini bisa kalian pakai single earbuds. Mau pakai kanan atau kirinya aja bisa bre. Connect-nya pun mudah. Tinggal keluarin aja salah satu atau kedua earbuds dari case-nya. Terus nyalain Bluetooth di device kalian. Terus cari perangkat Soul S-Move dan connect dah. Auto connect-nya pun cepet. Kalau mau pakai, tinggal keluarin aja salah satu atau kedua earbuds dari case. Nanti otomatis terhubung sendiri. Untuk koneksinya, karena pakai Bluetooth versi 5, kalau dipakai di luar ruangan tanpa hambatan, masih aman bre. Dan contohnya kalau device-nya kalian di kamar dan kalian bawa ke toilet atau ke ruang tengah earbuds-nya, koneksinya masih aman juga kok. Nah, sekarang soal sound quality-nya gimana? Untuk sound quality-nya, audio codec Soul S-Move ini pakai SBC ataupun AAC. Pas saya tes terbacanya sih SBC. Setelah saya coba kurang lebih 2 mingguan sejak hari pembelian, sound signature dari Soul S-Move ini lebih ke warm. Bassnya ada tapi nggak punchy dan kesannya kayak maksa buat nendang yang bikin clarity dari bassnya kurang dan kesannya rada mendem gitu bre. Tapi punya mid yang cukup bagus clarity-nya. Detail vokal lebih jelas tapi rada maju dikit. Sedangkan untuk treble atau high-nya nggak bikin sakit telinga. Treble-nya nggak kasar. Mungkin buat kalian yang treble head atau yang energi gitu, TWS ini nggak terlalu dapet. Tipe treble-nya ini yang nyantai dan saya suka bre. Dan kalau buat ngegame gimana bang? Saya kurang rekomendasiin ini sih buat ngegame. Karena TWS Soul S-Move ini bukan TWS gaming dan nggak punya fitur gaming modenya. Alhasil latency atau delay-nya bakal berasa banget buat gaming bre. Oke Bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari TWS-nya Soul S-Move. Gimana menurut kalian? Ini ngerekam langsung dari aplikasi bawaan dari iPhone ya. Ya kayak gini lah untuk kualitas perekaman mikrofonnya. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Ada Soul Open Ear 2 yang harga promonya cuma 189 ribuan aja. Ini barang menurut saya emang dikhususkan buat dipakai sambil olahraga bre. Bisa jogging, sepedaan, atau nge-gym lah. Biasanya sih aku pakai buat sepedaan karena jenis open ear ini cocok buat yang pengen denger musik tapi tetap aware sama lingkungan sekitar. Karena kita masih bisa denger suara di sekitar dan denger musiknya juga dong. Dari packagingnya aja ada logo Keep Running di sisi depannya. Isi paket pembeliannya sih cuma ada unit open ear-nya sama kabel charger dengan interface USB Type-C. Unit Open Ear 2 ini punya desain mirip neckband gitu bre. Cuma di bagian earphone-nya nggak pakai desain in-ear yang masuk ke lubang telinga, melainkan pakai desain open ear yang ngegantung aja di daun telinga kita. Imbasnya ya suara background tetap masuk karena isolasinya minim. Buat bobot unit Open Ear 2 ini cuma 13 gram aja, jadi nggak terlalu memberatkan lah pas kita pakai. Bagian neckband atau tulangnya pakai bahan kawat tipis yang kuat, tapi tetap elastis biar makainya gampang. Kalau di bagian earphone-nya pakai bahan plastik yang sisi touch control-nya ada emboss huruf S. Tapi bre, touch control-nya cuma ada di earphone yang sebelah kanan aja ya. Di Open Ear 2 ini gak ada tanda direction right or left-nya, tapi sebagai penanda, earphone yang ada port Type-C-nya sebagai earphone kanan bre. Soal spesifikasinya 11-12 lah sama Soul S-Move tadi. Bluetooth-nya masih pakai versi 5 dengan opsi kodek SBC dan AAC. Baterainya sendiri berkapasitas 100 mAh dengan playback time up to 10 jam. Ngecharge-nya kenceng lah karena udah pakai interface USB Type-C. Cuma butuh 1,5 jam aja langsung full. Buat spesifikasinya, Soul Open Ear 2 ini udah ada IPX4-nya yang artinya splash-proof. Asalkan lubang USB-nya tertutup rapat, jangan sampai longgar. Buat touch control-nya begini bre. Cara hidupin unitnya, hold selama 3 detik. Kalau buat matiinnya, hold selama 5 detik. Terus buat play or pause musik, tinggal tap 1 kali. Next musik, tap 2 kali. Dan previous musiknya, tap 3 kali. Dan selanjutnya kita bahas teknikalitas dan pengalaman saya menggunakan Soul Open Ear 2 ini yang biasa saya pakai buat main sepeda. Ini dia, aku pakai terus nih. Ini earphone udah aku pakai lumayan lama juga ya. Kemarin aku pakai ke Jogja seminggu buat mobilitas anti kabel lah ibarat kata. Terus kadang kalau lagi cari makan di luar aku pakai juga. Karena kalau dibandingkan TWS, ini tuh lebih ke nggak was-was gitu loh bre. Karena nyantol aja di telinga gitu, nggak akan lepas.
Kalau pakai TWS kan takut hilang ya, mana barangnya kecil gitu kan. Terus dipakai lama-lama nyaman aja kok, dan gak berasa aja kalau lagi pakai Soul Open Ear ini. Mungkin karena saya kebiasaan pakai kacamata kali ya, jadi nggak berasa kalau lagi makin barang. Terus juga masih bisa sambil ngobrol sama orang atau dengar suara sekitar, karena kan dia nggak masuk ke lubang telinga. Audio codec pakai SBC ataupun AAC, tapi pas dipakai di DAP ku kedeteksi SBC bre. Soal sound quality-nya ini malah kebalikannya dari TWS Soul S-Move tadi bre. Treble-nya ini rada keras ya kalau kalian pakai di volume level tinggi. Contohnya kayak suara tss, tss, atau tss, tss. Itu pedes di telinga. Saranku sih pakai volume level maksimal 70% aja bre. Dan bassnya malah nggak berasa nih. Sangat kurang cocok untuk kalian pecinta jedak-jeduk atau bass head. Soal mid-nya, extend, dan detailnya cukup baik. Vokalnya cukup clear clarity-nya. Cocoknya sih buat denger pop atau vokal gitu bre. Selanjutnya ini dia pengetesan untuk mikrofon dari Soul Open Ear 2 ya. Dan ternyata setelah saya tes mikrofonnya cuma ada di sebelah kanan. Sebelah kiri nggak ada mikrofonnya. Ya, inilah untuk kualitas mikrofonnya. Gimana menurut kalian? Dan produk ketiga ada sebuah kabel yang multifungsi seharga Rp99.000 selama masa periode promo. Ini adalah kabel Sound Trident 2 Plus yang punya 4 jenis konektor atau interface. Mulai dari ujungnya yang satu, ada konektor USB Type A dan USB Type C. Ini yang dipakai buat dicolokin ke adaptor ataupun laptop atau PC gitu dah. Nah, di ujung yang satu lagi ada 3 konektor nih. Mulai dari USB Type C, micro USB, dan lightning buat iPhone. Kalau yang ini biasa dicolokin ke device kalian nih. Soul Trident 2 Plus ini support power delivery 60 watt karena bisa jalan sampai 3,5 ampere. Pas saya coba colok pakai device semuanya bisa. Jadi cocok banget nih kabel buat kalian yang nggak mau ribet punya banyak device tapi pengen satu kabel aja gitu. Lah, ini nih jawabannya bre. Panjang kabelnya sendiri 1,2 meter. Cover kabelnya berlapis serat nilon yang lumayan tebel dan kuat. Klaimnya sih 6 kali lipat lebih kuat dari kabel pada umumnya, dan ini kabel super fleksibel dan gak gampang kusut bre. Oke bre, jadi itu dia review dari saya mengenai ketiga produk dari Soul ini ya. Pertama itu ada TWS Soul S-Move, dan kedua itu ada ini earphone Soul Open Ear 2, dan ada kabel Soul Trident 2 Plus. Dan semuanya aku pakai karena menarik banget gitu loh kan. Ini buat ngecas-ngecas kemana-mana. Kemarin ke Jogja nih kepake banget. Seperti yang saya bilang di awal video cuy, Kudetek dan Soul Indonesia bakal ngadain giveaway nih. Kalau kalian penasaran apa aja sih hadiahnya dan gimana cara dapetin hadiahnya gitu, cari ikutannya, pantengin terus aja Instagram kita dan Instagramnya Soul Indonesia. Ya semoga kalian beruntung dah ya. Linknya di deskripsi. Ya kira-kira itu dia dah. Ya kan review dari saya. Gimana menurut kalian nih? TWS harga di bawah 200.000 gitu. Coba tulis di kolom komentar dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel Muncakawan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.